Oke, ya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir di kelas minggu kelima, kelas pengantar manajemen dan rekayasa konstruksi. Nah, di minggu kelima ini kita akan melanjutkan dari pertemuan minggu lalu mengenai proses inisiasi proyek gitu ya. Di mana proses inisiasi proyek itu adalah proses yang paling pertama dilakukan sebelum memulai proyek gitu ya. Di mana di minggu ini kita akan membahas cara membuat sebuah dokumen inisiasi yaitu project charter dan daftar stakeholder gitu. Oke. Oke, jadi seperti minggu lalu ya, di 2 minggu ke belakang ini sampai hari ini, pertemuan hari ini adalah tujuan pembelajarannya adalah kita paham definisi proyek, definisi deliverables, dan nanti deliverables ini bagaimana pengaruhnya terhadap nanti project charter, lalu ke berbagai proses-proses project manajemen lainnya gitu ya. Paham fungsi manajemen proyek seperti apa, lalu tujuan kedua adalah memahami proses manajemen proyek di tahap inisiasi ya. Nanti ini akan kita perdalam hari ini sampai habis, sampai kita bisa mempraktekkan pembuatan project charter dan stakeholder management plan yang sederhana saja. Nah, jadi kita recap dulu ya, kita review dulu definisi dari manajemen project. Jadi kalau kita ingat-ingat lagi, apa sih itu yang namanya project, sehingga apa itu yang namanya manajemen proyek gitu ya. Perlu kita pahamin, kita terus pahami adalah yang namanya sebuah project itu adalah usaha sementara. Kalau usaha sementara berarti ada titik mulai dan titik selesai. Ya, yang dilakukan untuk menciptakan sebuah produk unik, sebuah jasa, sebuah hasil. Ya, yang dimana produk unik, jasa ini, produk unik atau jasa atau barang atau hasil ini adalah sebuah hasil, sebuah result yang akan menyelesaikan sebuah permasalahan gitu ya, permasalahan si inisiator proyek gitu ya, di mana produk unik ini, hasil produk sebuah proyek ini akan memenuhi tujuan proyeknya itu. Nah, sehingga yang namanya project management adalah aplikasi dari berbagai knowledge ya, pengetahuan, skills ya, kemampuan skills itu keterampilan, tools dan teknik dalam aktivitas proyek supaya memenuhi tujuan-tujuan proyek atau persyaratan-persyaratan sebuah proyek ya. Nah, kalau kita lihat tadi gitu ya, yang namanya project objectives itu tidak lain dan tidak bukan ya, balik lagi ke 3 hal ini. Biaya ya, lingkup dan waktu. Dimana kalau ketiga tujuan ini dapat memenuhi sesuai dengan kesepakatan ya, antara owner, pemberi kerja dengan pemberi jasa gitu ya, atau kontraktor atau vendor, maka secara mutu dia tercapai. Gitu. Oke, nah gimana untuk mencapai tujuan-tujuan ini gitu ya, mencapai objectives ya, tujuan biaya, waktu dan lingkup ini agar memenuhi quality-nya gitu ya. Terdapat 5 poin, 5 knowledge yang akan mempengaruhi usaha kita dalam memenuhi tujuan-tujuan ini. Maka ini yang disebut yang namanya Pentagon of Influence gitu, atau influencer Pentagon gitu. Ya. Ini bukan influencer media sosial ya, tapi influencer dari project management gitu. Ya. Nah, sehingga nanti pada dasarnya yang namanya project management itu adalah bagaimana tadi kita mengintegrasikan cara-cara mencapai tujuan-tujuan ini agar memenuhi quality sambil mengelola pengaruh-pengaruh dari 5 hal ini gitu ya. Makanya menyatukan ke semua knowledge ini ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 itu membutuhkan satu knowledge yang memayungi, yang
melingkupi kesemuanya bernama project integration. Itu kalau untuk project management body of knowledge, PMBOK. Gitu. Nah, sehingga kalau misalnya kita lihat ya, project life cycle-nya, umur sebuah siklus hidup sebuah proyek gitu ya, dimulai dari memulai project ya, ketika kita memulai project itu menurut PMBOK ya, menurut project management body of knowledge ada sebuah proses yang proses inisiasi. Inilah yang kita pelajari 2 minggu ke belakang gitu ya, minggu ini minggu lalu. Lalu mulai minggu depan kita akan mulai belajar di proses planning ya, yaitu di tahapan organizing and preparation ini ada proses planning gitu ya, planning proses selama 2 minggu ke depan ya. Lalu UTS ya atau quiz. Nah, lalu kita mulai belajarlah carrying out the work hingga ending the project. Kita belajar 3 proses, executing, monitoring, controlling, lalu closing proses ini. Gimana? Pada dasarnya apa saja sih yang harus kita buat gitu ya? Nggak cuma di kelas ini, tapi biasanya di project-project gitu ya, di project-project lain, project-project construction lain, di project ataupun di project apapun gitu ya, kita harus bikin apa saja sih biasanya harus dibuat gitu ya. Nah, seenggak-enggaknya minimal banget gitu ya, at least kita membuat berbagai dokumen ini. Nah, minimal ini, berarti bisa lebih, bisa tergantung kompleksitas persyaratan sebuah proyeknya. Nah, inisiasi ini kita buat yang namanya project charter, stakeholder management plan ya, lalu di proses planning ada kita membuat WBS, kita membuat DEKI, RAB, S-curve, risk register, quality plan, resource plan, dan seterusnya sampai akhirnya closing proses ya. Ketika closing proses ini kita membuat laporan ya, project report atau final account. Biasanya ada lesson note, ada project documentation. Ini yang suka dilupakan nih. Gitu. Membuat dokumentasi project yang bagus itu sangat jarang gitu ya. Padahal yang namanya dokumentasi project itu berguna untuk project selanjutnya gitu. Dan biasanya kan orang begitu udah capek-capek selesai gitu kan, project selesai gitu, udahlah dokumentasi nanti dulu lah, capek gitu kan. Udah kira dokumentasinya ketinggalan, tidak didokumentasikan dengan rapi, akhirnya lupa kalau harus bikin namanya laporan atau project documentation. Padahal mungkin berikutnya dia akan mengerjakan proyek yang mirip-mirip gitu ya, nah, tapi nggak ada datanya untuk mendukung proyek yang akan datangnya itu. Istilahnya nggak ada contekannya gitu untuk kerjaan proyek yang akan datang. Nah, ini dia. Tadi sudah saya jelaskan ya, ada PMBOK ya, Project Management Body of Knowledge, dan CMBOK atau Construction Management Body of Knowledge. Nah, jadi bedanya adalah kalau di Construction Management Body of Knowledge itu ada dua knowledge tambahan ya. K3 ya, K3L atau HSE, dan lalu Financial Management. Gitu. Cuma pada dasarnya tadi ke semua ilmu ini ya akan harus diintegrasikan gitu ya, dengan sebuah satu knowledge yang udah pasti akan ada, namanya manajemen integrasi proyek. Nah, kalau ini tandanya wajib gitu ya, ini artinya apa? Di tahap inisiasi kita ada 2 knowledge ya, ada 2 aspek atau 2 knowledge manajemen project yang bermain di situ. Manajemen integrasi dan manajemen stakeholder. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, manajemen integrasi itu dia ada di semua lini. Di inisiasi ada, planning ada, executing ada, MC ada, closing ada, semuanya ada. Tapi knowledge lain itu tidak semuanya bermain di setiap fase, itu belum tentu juga. Stakeholder cuma ada di inisiasi sampai di monitoring, controlling, closing dia tidak ada. Procurement cuma tidak ada di inisiasi, tapi dari planning sampai closing dia ada. Gitu. Resource pun ya, kalau menurut PMBOK resource itu cuma ada di planning dan executing. Nah, tapi kalau menurut CMBOK gitu ya, menurut CMBOK namanya resource itu juga bermain di monitoring, controlling hingga sampai ke closing. Kenapa? Karena sifatnya construction project gitu ya, namanya sifatnya project konstruksi itu berbeda dengan project-project pada umumnya gitu ya. Nah, maka dari itu untuk pengelolaan resource itu juga perlu di monitoring, controlling, dan perlu di closing juga gitu. Oke. Jadi itulah bedanya antara project management dengan construction management. Nah,
Ini semua akan kalian pelajari selama 4 tahun ke depan. Ya. Nah, maka dari itu kita langsung masuk ke intinya, yaitu project initiation, di mana kita akan belajar bagaimana kita membuat sebuah project charter gitu ya. Nah, pertama yang mesti kita pahamin dulu, yang namanya proses ya, fase inisiasi sebuah project gitu ya, itu adalah tahap pertama ya, dan ini penting. Tahap pertama yang penting dari keseluruhan project management. Ya, walaupun di tahap ini yang namanya detail planning ya, perencanaan detail, hitung-hitungan detail itu belum dilakukan, seenggak-enggaknya planning ini sudah ada, tapi dalam lingkup yang masih cukup luas gitu ya, masih agak luas, belum begitu detail gitu. Nah, ini sebenarnya berfungsi untuk mencari tahu, mengindikasikan apakah proyek ini sebenarnya layak nggak sih dikerjain, gitu. Kesempatan yang baguskah untuk menghasilkan sesuatu, gitu kan? Apakah ada benefitnya, gitu kan? Benefitnya kira-kira cukup worth it kah? Apakah revenue yang dihasilkan nanti cukup baguskah, gitu kan? Dengan sebandingkah dengan segala modal dan pengeluaran dikeluarkan. Nah, apakah proyek ini dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi organisasi itu? Apakah proyek ini dapat menyelesaikan sebuah permasalahan yang organisasi itu ingin menyelesaikan? Contohnya apa? Contohnya misalnya seperti ini. Kalau kita bicara organisasi ya, tim proyek gitu ya, masalah apa yang mereka hadapi, ini bisa beda-beda gitu. Tergantung tadi sifatnya, karakteristiknya sebuah organisasi. Misalnya kalau developernya developer swasta misalnya gitu kan, seperti APL, seperti Agung Sedayu, seperti Jaya Property, ya pokoknya segala jenis property developer gitu kan. Apa sih masalah yang mereka hadapi biasanya? Coba ada yang tahu nggak kira-kira apa? Kalau misalnya masalah institusi swasta, bagaimana cara mendapatkan uang kan? Nah, bagaimana cara mencari untung gitu. Ya jelas yang namanya swasta ya pasti akan mencari untung. Itu sudah sebuah nature mereka, sebuah sifat mereka memang seperti itu. Swasta itu memang seharusnya mencari untung. Ya kalau nggak nyari untung, ekonomi nggak jalan dong gitu. Ya. Jadi selama cara menyelesaikan masalah dalam mencari untung itu dilakukan dengan cara-cara yang betul, cara-cara yang etis, cara-cara yang legal gitu kan, kenapa enggak? Masih sah-sah saja gitu. Nah, jadi apakah sebuah proyek itu, jadi bagi institusi swasta gitu ya, apakah sebuah proyek ini bisa mendatangkan revenue atau tidak? Nah, itu akan menjadi pertanyaannya ketika menginisiasi sebuah proyek gitu. Nah, kalau misalnya kontraktor gimana? Misalnya kayak pelaksana atau kontraktor, sama gitu. Karena kontraktor pada dasarnya juga sifatnya apa? Ya mencari untung. Gitu. Apakah proyek yang akan dijalankan oleh APL, Agung Sedayu dan properti ini bisa memberikan untung buat kita? Apakah proyek infrastruktur dari pemerintah ini bisa mendatangkan untung buat kita? Nah, seperti itu. Nah, lalu bagaimana Pak kalau misalnya masalah yang dihadapi oleh institusi yang nirlaba, tidak mencari untung, seperti pemerintah misalnya. Pemerintah kan pada dasarnya nggak boleh mencari untung gitu ya. Menurut teori, menurut hukumnya tidak boleh mencari untung. Nah, lalu bagaimana kalau pemerintah misalnya ingin menjalankan sebuah proyek, masalah apa yang mereka selesaikan? Masalah-masalah perekonomian nasional. Bagaimana menumbuhkan perekonomian di sebuah daerah? Bagaimana mengembangkan sebuah kawasan? Bagaimana mengentaskan kemiskinan di suatu provinsi misalnya? Bikinlah proyek infrastruktur misalnya. Menghubungkan dua daerah supaya jalur logistiknya lebih bagus sehingga distribusi logistik dan barang-barang kebutuhan bisa lebih efisien dan lebih murah. Nah, itu salah satu contoh-contoh masalah-masalah yang bisa diselesaikan dengan adanya construction project. Nah, lagi-lagi tergantung dari sifat organisasinya. Nah, jadi ketika menginisiasi itu selain mengidentifikasi masalah juga
juga menimbang-nimbang apakah kita punya kekuatan, ya, baik itu kekuatan organisasi, kekuatan capital tentunya gitu kan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Nah, maka sehingga di namanya proyek inisiasi itu juga disebut namanya fase konseptualisasi. Ya. Singkat kata, ini sebenarnya adalah kita menimbang apakah kita maju atau tidak, apakah kita akan mengerjakan proyek ini atau tidak. Nah, jadi ketika di proses ini sebenarnya juga baru mau memulai proyek itu. Jadi ini di tahap inisiasi ini bisa jadi proyek tidak jadi dijalankan. Kayak contohnya misalnya tadi dihitung-hitung gitu ya, kalau misalnya kontraktor gitu ya, kalau kontraktor yang namanya tahap inisiasi yang dijalankan oleh kontraktor itu sebenarnya baru menimbang-nimbang apakah kita akan ikut lelang atau tidak. Apakah kita mau ikut bersaing dengan kontraktor lain supaya mendapatkan kontrak proyek dari developer atau dari pemerintah. Nah, ditimbang-timbang dulu di situ. Ikut apa enggak? Kalau nggak ikut, oh ya udah, berarti nggak akan dapat proyek itu. Gitu. Kalau misalnya kontraktor ikut lelang gitu istilahnya, ikut lelang itu mereka ada kesempatan gitu. Kalau misalnya tidak ikut lelang berarti ya menghilangkan kesempatan sama sekali. Nah, jadi baru sampai di situ. Ikut lelang atau enggak pertanyaannya. Ya, kalau misalnya kontraktor ikut lelang, udah barulah dijalankan proses tahap berikutnya yaitu planning jalan. Itu kalau di kontraktor, di pemberi jasa, gitu kan, penyedia jasa. Kalau di pemerintah gimana? Nah, ada namanya konseptualisasi itu ada namanya feasibility study, gitu. Misalnya, perlukah pemerintah membangun waktu itu yang wah itu kan yang heboh banget itu apa? Jembatan Selat Sunda, menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa dengan sebuah jembatan yang besar gitu kan, perlu apa enggak? Nah, itu namanya pra-feasibility study dan feasibility study. Itu bagi pemerintah itu proses inisiasi di situ. Gitu. Layak apa enggak sih capek-capek membangun, sepadan enggak dengan resikonya? Sudah Gunung Krakatau ya kan, kalau misalnya tahu-tahu lagi ngebangun gitu kan, tahu-tahu Krakatau meletus, nah udah bubar lah itu. Atau mending pas lagi membangun jembatan itu, pas jembatan sudah jadi beroperasi, Gunung Krakatau meletus, gimana? Waduh, nggak kebayang. Ya, waduh, jangan dibayangkan lah. Auzubillah min dzalik gitu. Oke, nah jadi seperti itu. Inisiasi itu baru menentukan kita jalanin atau enggak proyek ini. Nah, lalu ketika misalnya nanti kita memutuskan, oke, kita jalan, oke, kita enggak jalan. Nah, apapun keputusannya, bagaimana kita menjustifikasinya? Ya, setiap kali yang namanya manajemen gitu ya, yang namanya manajemen pada dasarnya adalah pengambilan keputusan. Nah, termasuk di manajemen project ya, atau manajemen project konstruksi, to be specific gitu ya, kita harus memutuskan. Suatu saat kita di dalam proses manajemen ini ada istilahnya jalan bercabang, ada crossroads. Nah, di mana tidak ada pilihan yang salah, tidak ada pilihan yang benar. Setiap pilihan itu yang ada konsekuensi. Nah, kita siap nggak menghadapi konsekuensi dari salah satu pilihan itu? Apa yang menjustifikasi, apa yang membuat pilihan kita itu bisa dipertanggungjawabkan? Gitu. Nah, ada berbagai caranya. Let's say misalnya seperti ini. Ya, ketika kita menjustifikasi proyek ini, kita bertanya, sepadan nggak sih ya semua kerja keras tim ini nantinya ketika dapat proyek ini, capek-capek ngerjain tim ini, sepadan nggak dengan hasilnya? Apakah proyek ini bisa menghasilkan keuntungan, gitu kan, menghasilkan manfaat, memberi manfaat bagi tim proyek ini yang jelas bisa dirasakan? Lalu pertanyaan kedua, kalau misalnya tim ini melakukan proyek itu, sanggup atau enggak? Itu kan menjadi pertanyaannya, menjadi justifikasinya. Gitu. Kalau pertanyaan dijawabnya dua-duanya enggak, gitu kan, enggak sepadan Pak, enggak mampu Pak, oh ya udah, berarti itu menjadi alasan yang logis dengan ada dasar-dasar pertimbangan di belakangnya. Kenapa kok tidak sanggup sepertinya? Karena kami punya alasan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalnya. Kenapa tidak sepadan? Oh, karena
kalau dihitung biayanya dan apa yang akan didapat kemudian nanti nggak sepadan. Nah, itulah yang namanya kita membuat analisis SWOT dan financial feasibility analysis. Nah, jadi namanya justifikasi project gitu ya, atau dalam istilah lain itu membuat business case gitu ya, business case untuk project gitu kan. Biasanya dilakukan dua hal ini. Ada yang namanya SWOT analysis, strength, weakness, opportunity, threat analysis, dan financial feasibility analysis. Ini seperti apa? Nah, ini kita lanjutkan. Nah, yang namanya financial feasibility analysis gitu ya, atau analisis kelayakan finansial, itu pada dasarnya membandingkan nilai estimasi. Ya, ini estimasi loh, masih perkiraan loh ya. Estimasi dari pendapatan atau kadang-kadang benefit gitu ya, dari dan perbanding keseluruhan biaya ya, dalam seluruh siklus hidup project dan atau kadang-kadang juga produknya. Gitu. Jelasnya seperti apa? Nah, jadi membandingkan ada uang masuk gitu istilahnya, segala jenis uang masuk, segala jenis pendapatan, mau itu namanya revenue itu pendapatan, uang masuk, income atau cash in atau benefits. Nah, bedanya apa sih Pak? Yang namanya revenue, income, cash in sebenarnya sama ya. Paling intinya apa? Ada uang masuk, ada pendapatan masuk kantong. Kalau benefit ini apa? Benefit ini manfaat. Nah, revenue, income, cash in ini konteksnya lebih cocok untuk sebuah organisasi yang memang tujuannya mencari untung, ya, mencari uang. Gitu. Makanya lebih banyak ini istilah revenue, income, cash in ini sebenarnya lebih banyak kalau di proyek-proyek swasta. Nah, tapi begitu mengerjakan proyek-proyek pemerintah, gitu, proyek-proyek nasional, nah yang lebih ditekankan adalah benefits. Benefits itu tidak serta-merta langsung kayak berupa uang masuk, tapi bisa lebih berupa cost savings atau economic growth. Nah, pertumbuhan ekonomi itu membawa benefit. Itu peningkatan pemasukan daerah. Nah, itu tidak secara langsung diartikan sebagai ada uang masuk ke kantongnya yang punya proyek, tidak juga gitu. Tapi lebih ke arah sebuah pemasukan ya, sebuah pendapatan yang tidak dirasakan langsung tapi mempunyai manfaat lain bagi masyarakat, bagi pihak lain gitu. Itulah yang disebut benefit. Salah satunya juga maksud ini cost savings tadi itu contohnya dibuat jalan gitu ya, jalan tol untuk menghubungkan dua kabupaten gitu. Yang tadinya kabupaten A sama kabupaten B untuk untuk mendistribusikan bahan makanan gitu ya, bahan pokok gitu. Kalau lewat jalan biasa itu butuh waktu misalnya 5 jam. Wow, itu akan menimbulkan pembengkakan biaya logistik. Ya, uang bensinnya, uang bahan bakarnya lebih mahal. Gitu. Kenapa? Karena perjalanan lebih lama. Dibuatlah jalan tol misalnya, jalan penghubung dari kabupaten A ke kabupaten B, ya pasti akan mahal sekali. Pasti akan mahal. Nah, namanya jalan tol itu bisa jadi sampai membelah gunung. Nah, namanya membelah gunung itu udah pasti akan mahal. Tapi ada benefitnya. Gitu. Bisa mengurangi waktu perjalanan dari tadi 5 jam menjadi cuma 1 jam misalnya. Gitu. Mengurangi biaya logistik dari sampai 70%. Misalnya itu adalah sebuah benefit. Sehingga harga bahan pokok di kedua kabupaten ini bisa turun sehingga pendapatan daerah bisa naik ya. Terus harga bahan pokok di kedua daerah ini bisa ditekan sedemikian rupa sehingga meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat di dua kabupaten itu. Itu namanya benefit. Apakah itu berupa uang masuk langsung ke kantongnya pemerintah? Itu nanti ada efek berikutnya. Misalnya jalan tol tadi itu ada ada uang tolnya. Nah, itulah masuk revenue. Nah, jadi kalau tadi saya katakan revenue, income, cash in ini biasanya hanya ada di hitung-hitungan financial feasibility project untuk swasta, dan benefits cost saving economic growth ini untuk pihak pemerintah, sebenarnya tidak bisa
dikotomikan gitu ya, atau di saling eksklusif gitu. Oh enggak, revenue income cash itu khusus untuk swasta, benefit itu khusus untuk pemerintah. Tidak juga gitu. Kenapa? Karena di proyek-proyek pemerintah pun juga sewaktu-waktu perlu mempertimbangkan income. Ya, untuk apa? Satu, pendapatan daerah juga, pendapatan negara juga dong. Gitu. Kayak contohnya proyek apa? MRT misalnya. Proyek MRT Jakarta itu kan proyek yang triliunan, mega proyek gitu. Setelah MRT Jakarta jadi, apakah MRT Jakarta serta-merta tidak menarik tarif gitu, tidak ada uang tiketnya? Ya nggak mungkin gitu. Rugi itu namanya. Ya, MRT Jakarta tetap harus mencari revenue, tetap harus mencari income sampai batas tertentu gitu. Kalau misalnya ditagih harga tiketnya gitu, PP jauh dari mana sih? Dari Bundaran HI ya, iya dari Bundaran HI sampai ke Lebak Bulus 25.000. 25.000 itu udah paling udah untung banget itu misalnya untuk MRT Jakarta. Apakah boleh? Nah, dipertimbangkan lagi karena MRT Jakarta adalah pada dasarnya adalah infrastruktur untuk melayani masyarakat. Coba dikurangin lagi deh harga tiketnya, jangan 25.000. Gitu, paling jauh jangan 25.000. Coba deh, mentok-mentok berapa? 14.000. Ya udah, boleh 14.000 gitu. 14.000 dengan 14.000 PP itu misalnya 14.000 sekali jalan itu dari Bundaran HI sampai ke Lebak Bulus misalnya untuk satu orang itu dirasa sudah cukup, sehingga enggaknya MRT Jakarta bisa hidup gitu ya. Sebuah perusahaan namanya MRT Jakarta itu misalnya bisa hidup gitu, dari revenue dapat, ada untungnya gitu kan, ada untungnya masih dapat gitu kan, masih dapat sedikit lah, dan masih bisa mengcover biaya-biaya untuk operasional si MRT Jakarta. Di saat yang sama dapat revenue dan juga dapat benefits, pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemacetan dan lain-lain. Ya. Nah, untuk swasta pun juga mereka juga boleh dong mengejar benefits gitu, boleh banget. Gitu. Sebuah proyek tidak hanya menghasilkan revenue uang masuk, tapi bisa jadi untuk mengurangi pengeluaran, menghindari pengeluaran uang yang tidak perlu. Gitu. Ada namanya cost savings. Ya, suatu kejadian di mana sebuah perusahaan sampai tidak harus membayar sejumlah uang gitu ya, yang sehingga mereka bisa menghemat pengeluaran mereka, itu dinamakan benefits, yang juga harus diperhitungkan juga dalam analisis kelayakan financial gitu. Nah, jadi namanya swasta pun juga bisa mendapatkan benefit kalau mau jeli gitu. Nah, lalu kalau uang keluar ini istilahnya juga ada banyak. Gitu. Ada namanya initial atau investment cost, ada capital expenditure, nah, ada operational cost, maintenance cost. Nah, jadi sebuah produk sebuah proyek konstruksi itu ya, ketika sudah jadi mereka akan beroperasi. Apartemen ketika setelah dibangun ya mereka akan beroperasi, mulai dihuni, mulai dijual, mulai disewakan, lalu dihuni oleh konsumen gitu kan, oleh pembeli dan penyewa. Nah, itu operasional sudah berjalan. Ketika operasional berjalan berarti keluar biaya-biaya lain kayak misalnya biaya listrik, biaya wifi gitu. Itu kalau proyek properti misalnya gitu. Kalau misalnya untuk proyek pemerintah itu juga ada operasionalnya. Ya. Proyek MRT Jakarta, LRT Jabodebek gitu kan, ada operasional cost-nya. Gitu. Untuk menjalankan keretanya itu ada biaya listriknya. Nggak mungkin dong pakai listrik gratis gitu kan. Gitu. Selain biaya operasional, ada juga biaya maintenance atau perawatan. Ini juga harus diperhitungkan. Maintenance-nya dari ketika proyek ini sudah jadi sampai berjalan 10 tahun, itu berapa banyak kira-kira. Itu diperkirakan juga di situ. Nah, lalu ada biaya overhead. Apa sih overhead itu? Biaya tidak langsung. Biasanya juga dikatakan biaya-biaya kayak gaji, untuk biaya di operasional kantor pengelolaannya, untuk pengelolaan sarana prasarananya biasanya. Ongkos produksi. Nah, pokoknya segala jenis bentuk uang yang dikeluarkan itu yang namanya expenditure atau pengeluaran gitu. Nah,
Jadi yang namanya financial feasibility analysis sebenarnya membandingkan dua hal ini pada dasarnya. Gitu. Nah, sebuah proyek dinyatakan layak kalau jelas positifnya lebih besar daripada negatifnya. Gitu. Yang didapatkan lebih besar daripada yang dikeluarkan. Ini udah no brainer lah itu. Udah no brainer pasti akan naik seperti itu. Nah, kita tidak mau sampai ini terjadi. Lebih besar pasak daripada tiang gitu. Ya kan? Pengeluaran lebih besar daripada pemasukannya. Nah, ini dinyatakan tidak layak kalau seperti ini. Nah, jadi yang namanya perbedaan ya, namanya difference ini atau margin ya, ini yang dihitung gitu. Inilah yang dicari gitu. Dicari dengan tadi hanya estimasi gitu. Ya. Kalau misalnya profit ini kalau misalnya estimasi kira-kiranya kita akan menukar uang segini dapatnya segitu. Kira-kira nih ngeraba-raba agak-agak ngeramal-ramal dikit kita meramal. Bedanya meramal sama estimasi itu apa sih? Kalau estimasi ada dasarnya, ada metodenya ilmiah. Kalau ramal enggak. Itu aja bedanya sebenarnya. Ya, apakah ini profit atau loss gitu kan. Nah, lalu juga ada angka-angka yang biasa dipakai yaitu bisa pakai rate of return. Ya, persentase ini ya. Rate of return itu persentase biasanya. Persentase berapa besar keuntungan tiap tahunnya atau tiap bulannya, dicari di situ. Atau benefit cost ratio, perbandingan antara benefit dengan biaya yang dikeluarkan. Atau net present value, ini istilahnya juga lainnya net present value NPV gitu dan lain-lain. Nah, nanti ini akan kalian pelajari lebih mendalam di semester 3 kalau nggak salah ya, 3 atau 2 gitu, saya lupa juga. Di kelas ekonomi teknik gitu ya. Jadi kalau saya terlalu pusing dulu, ini cuma sekedar pengantar saja. Nah, untuk memperhatikan ini semua gitu ya, nanti akan kalian pelajari ada berbagai faktor ya, faktor-faktor kontributor gitu ya, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kelayakan itu. Salah satunya inflasi, ya. Ada inflasi di sebuah daerah, di sebuah negara. Ada suku bunga bank juga bermain di situ. Ada uncertainty gitu kan, ada ketidakpastian. Ya dong, yang namanya estimasi itu kan belum tentu kejadian, belum tentu kejadian. Bisa terjadi, bisa enggak. Kayak misalnya ketika kalian membangun sebuah kantor misalnya. Ada kantornya, gedung kantor itu misalnya 20 lantai, di setiap lantai itu ada 2 unit, berarti kan ada 20 unit office space misalnya. Gitu. Perkiraan kalian dari 20 office space itu bisa terisi semua dalam waktu 5 tahun. Ternyata kejadian pandemi, kantor-kantor malah pada milih work from home semua, disuruh kerja di rumah semua. Udah capek-capek bikin 20 office space gitu kan, tahu-tahu keisi cuman 1, 2, atau malah nggak keisi sama sekali. Nah, itu yang namanya uncertainty, itu namanya resiko. Gitu. Itu diperhitungkan juga, dikira-kira juga. Gitu. Ya. Nanti kalau dalam konteks feasibility analysis ini, financial feasibility analysis ini ada namanya sensitivity analysis, analisis sensitivitas. Nah, itu akan kalian pelajari lah nanti. Nggak di kelas ini, cuma di kelas yang akan datang. Jadi tenang aja, saya cuma ngasih tahu informasinya aja. Atau ada faktor-faktor lain yang non technical, yang non teknis, kayak pertimbangan-pertimbangan politik. Nah, ini kalau ada politik, saya angkat tangan. Saya nggak paham, gitu ya. Cuman yang namanya pertimbangan politik itu akan bisa sangat menentukan jalannya sebuah proyek, apalagi proyek nggak hanya proyek pemerintah ya. Kalau proyek pemerintah udah jelas gitu ya, pasti ada interest politik di situ, pasti ada. Proyek-proyek swasta pun juga bisa terdampak gitu ya. Makanya yang disebut namanya isu-isu non technical. Oke, lalu kita setelah kita melakukan financial analysis gitu ya, misalnya kita lihat, oh ternyata layak nih, kita kejar nih, bisa dapat untung kita nih ketika proyek selesai. Nah, lalu kita adakan assessment, penilaian terhadap kekuatan organisasi kita, gitu, dan ancaman-ancaman dan kesempatan di luar, gitu. Makanya disebut yang namanya strength, ya, kekuatan, weakness, ya, kelemahan organisasi kita, opportunity, kesempatan-kesempatan di luar sana, atau ancaman-ancaman. Nah, ini ada weakness. Jadi kita
namanya kita list gitu. Kita bikin daftar kelemahan-kelemahan apa nih yang ada di organisasi kita, kekurangan-kekurangan apa yang ada di tim kita gitu. Nah, setelah itu ada strength, kekuatan. Nah, hal-hal apa yang membuat kita kuat sebagai organisasi untuk menjalankan proyek ini? Dilihat lagi. Ada 1, 2, 3 sampai sekian gitu. Nah, lalu T, threat, ancaman. Kita list lagi di situ. Lalu opportunities sama juga kita buat listnya, ada apa aja kesempatan-kesempatannya. Nah, ini kita buat yang namanya matrix di sini. Strength, weakness, threat, opportunities. Nah, inilah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri organisasi kalian. Kalau misalnya untuk project market, ya berarti faktor-faktor internal yang ada dalam anggota diri kalian dan anggota tim kalian. Gitu. Hanya specifically di anggota tim project. Kelemahannya apa, kekuatannya apa, gitu. Nah, kalau faktor-faktor eksternal di luar, nah ini yang tidak berasal dari dalam tapi dari luar, gitu. Dari luar tim, pokoknya siapapun atau apapun yang berada di luar anggota tim kalian, itulah disebut namanya faktor-faktor eksternal. Nah, kalau namanya weakness dan threat ini adalah faktor-faktor yang membuat kalian itu takut, ragu. Faktor-faktor yang membuat kalian tidak mau menjalankan proyek ini. Gitu. Atau faktor-faktor yang mungkin ketika misalnya kalian menjalankan proyek ini akan mengganggu kelancaran kalian mengerjakan proyek ini. Gitu. Ya. Jadi tidak bisa jadi kalian sudah siap menjalankan proyek ini, sudah bersedia menjalankan proyek ini, sudah berjalan, tapi faktor-faktor ini tidak serta-merta hilang. Faktor ini masih bermain, masih ada, dan bisa menghambat organisasi kalian untuk menjalankan proyek. Nah, sedangkan ini adalah faktor-faktor yang membuat kalian, satu, bersedia, siap menjalankan proyek ini, ya, dan akan mempermudah kalian, memperlancar kerja kalian untuk menjalankan proyek. Nah, lalu setelah kalian list ini, ya, weakness kita list, strength kita list. Nah, lalu bagaimana kita membuat daftar-daftar ini tidak hanya menjadi sebuah daftar, tapi menjadi sebuah strategi yang bisa dikerjakan, bisa dijalankan. Nah, kita rumuskan menjadi namanya matrix TOWS. TOWS sama artinya gitu, cuma beda saya utak-atik aja. Nah, jadi misalnya kita ambil ada strength dan opportunities. Nah, ini dua kelompok faktor ini kita pasangkan menjadi sebuah, ini namanya strategi di sini, ya. Strategi menggunakan strength untuk mengambil kesempatan, gitu. Untuk mengambil sebuah kesempatan. Nah, tadi seperti misal tadi itu ya, yang namanya strength kan nggak cuma satu dua ya, bisa ada banyak gitu. Ada misalnya sampai 5 gitu misalnya. Nah, bisa kita list menggunakan strength 1 dan strength 2 untuk mengambil kesempatan ketiga. O3 ini saya nggak tahu apa nih. Ini bisa jadi bebas, ini yang penting ini sebuah kesempatan nomor 3. Gitu. Atau menggunakan strength nomor 3 ya untuk mendapatkan kesempatan 1 dan kesempatan 2. Nah, jadi bisa menggunakan dua jenis strength ya, dua faktor kekuatan kalian untuk mengambil satu kesempatan, atau menggunakan satu faktor kekuatan untuk mendapatkan dua kesempatan, itu juga bisa, bebas gitu ya, tergantung dari penalaran kalian, penalaran sebuah organisasi, bagaimana mereka menerjemahkan sebuah strength dan opportunity-nya itu. Tapi pada dasarnya ya, yang namanya strategi ini ya istilahnya, atau strategi SO gitu ya. SO strategi adalah menggunakan utilizing strength ya, menggunakan kekuatan untuk mengambil kesempatan. Ini kalian buat listnya nih. Nah, lalu ada weakness dan opportunities. Nah, maksudnya apa? Atau strategi WO. Nah, mengambil kesempatan, memanfaatkan kesempatan untuk mengatasi kelemahan. Nah, ini juga bisa begini. Ya, jadi kesempatannya bagaimanapun kekuatannya diambil gitu ya. Kesempatan harus diambil supaya apa? Kelemahannya itu tidak menjadi faktor lagi, menjadi minimal.
jadi teratasi. Ya, menggunakan kesempatan 1 dan 2 untuk mengatasi kelemahan W3. Mengambil kesempatan O2 dan O3, jadi bisa juga sama juga ya, O2 dan O3 untuk mengatasi kelemahan W1 dan W2. Gitu. Kelemahan 1 dan kelemahan 2. Gitu. Nah, jadi sebenarnya bebas-bebas aja memasangkannya, yang penting masih logis dan masih nalarnya masih nyambung gitu. Nah, ini tergantung dari, lagi-lagi saya tekankan, tergantung penalaran masing-masing. Kenapa? Karena pada dasarnya namanya SWOT ini adalah self assessment. Gitu. Melihat ke dalam diri organisasi kalian. Kalian yang paham diri kalian, kalian sendiri yang paham organisasi kalian. Gitu. Orang luar, misalnya seperti saya, kalau misalnya melihat strategi-strategi ini, hanya berdasarkan penalaran saja. Gitu. Nah, penalaran itulah yang sifatnya sebenarnya masih agak subjektif gitu. Butuh brainstorming lagi, butuh penjelasan lagi. Maksudnya seperti apa? Nah, lalu ada threat, ada strategi ST, strength threat, menggunakan strength ya, menggunakan kekuatan kita untuk mengatasi ancaman. Nah, sama ya. Cara penulisannya sama. Menggunakan strength 1, strength 3 untuk mengatasi ancaman kedua. Menggunakan kekuatan kedua untuk mengatasi ancaman 1 dan 3. Bisa jadi seperti itu. Atau ya, dan banyaklah kombinasinya, tergantung berapa banyak poin-poin SWOT yang kalian buat. Nah, lalu ini strategi yang paling defensif gitu ya, strategi WT gitu ya, mengatasi kelemahan sambil menghindari ancaman. Pak, bisa seberapa banyak Pak kita harus bikinnya kayak gini? Yang penting mau seberapa banyaknya pun kalian bikin ini, yang penting kalian laksanakan, yang penting kalian jalankan. Nah, maka dari itu banyak yang berpendapat gitu, aturan gampangnya sih ya, rule of the thumb-nya adalah jangan banyak-banyak gitu. Yang penting 1 poin asal bisa mewakili banyak hal itu lebih baik gitu. Rule of the thumb-nya adalah biasanya kalau misalnya untuk internal factors-nya cukup 3 gitu kan, atau 4 gitu, paling banyak tuh 4, biasanya minimal banget tuh 4 ya, minimal saya koreksi ya, minimal tuh 4 biasanya, kalau third itu 2 lah gitu. Itu aturan gampangnya. Cuman kan dalam pelaksanaannya itu tadi bisa beda-beda gitu. Kenapa diambil pilih angka itu? Karena pakar-pakar manajemen rasa kalau misal sudah terlalu banyak gitu malah bingung masang-masanginnya gitu ya. Malah bingung dia merumuskan strateginya. Gitu. Malah jadi banyak yang nggak kepegang, nggak ke handle gitu. Oke. Nah, ya, tadi tuh strategi SO yang ini, atau strategi WO, strategi ST, strategi WT, inilah yang disebut dengan namanya actionable strategies. Gitu. Ada berapa banyak yang bisa dihasilkan, Pak? Beragam. Lagi-lagi di sini tergantung penalaran dari strategi kalian, dari organisasi kalian gitu. Yang penting kalau begitu, kalau ada banyak misalnya gitu, misalnya let's say ketemu ada 10 misalnya. Ya, misalnya SO ini ada 3, WO ini ada 3, terus thread ST ini ada 3, WT ada 1 misalnya. Total kan 10 tuh. Nah, dari 10 itu apakah harus dijalankan semua? Tidak juga. Nah, disinilah dari 10 itulah yang akhirnya kalian tentukan. Kalian buat daftar prioritas. Kira-kira dari 10 ini mana nih? Ambil misalnya 3 teratas yang kalian pilih gitu. 3 teratas yang kalian rasa ini kayak lebih cocok nih. Gitu. Ini yang kayaknya lebih enak kalau kita kerjain. Ini akan lebih baik untuk organisasi kita untuk dijalankan. Dari 10 ambil 3 atau 4 gitu. Nggak usah banyak-banyak. Yang penting apa? Dijalanin. Gitu ya. Kalau banyak-banyak nggak dijalanin, sama aja. Ambil aja yang kira-kira pasti akan kalian jalankan. Gitu. Yang lebih pasti akan kalian jalankan. Itu strategi terbaik adalah strategi yang kalian jalankan. Gitu. Oke. Ambillah 3 aja atau terserah kalian. Pokoknya strategi itu harus dijalankan dari awal project sampai selesai project. Gitu. Dan itu nanti akan menjadi acuan kalian ketika kalian membuat rencana, planning, ya, sampai kalian mengeksekusi, sampai kalian memonitoring dan mengendalikan, gitu kan, sampai akhirnya closing, itu akan kelihatan kayak
strategi kalian, ciri khas organisasi kalian itu kelihatan di situ dari actionable strategies ini. Nah, setelah ketemu strateginya gitu kan dengan mempertimbangkan sesuatu yang tadi, nah lalu kita masuk ke tahap berikutnya yaitu menjelaskan tujuan proyeknya itu. Nah, kan waktu itu sudah saya jelaskan ini triple constraint ya, triple constraint dengan satu quality di tengah-tengah. Nah, sebenarnya namanya constraint ini juga bisa kita anggap sebagai tujuan. Tujuan biaya, tujuan lingkup, tujuan waktu, dan tujuan mutu. Gitu ya. Tapi mesti yang dipahami adalah yang namanya project objectives di tahap inisiasi gitu ya, di tahap konseptualisasi, semuanya ini walaupun perlu ada nilainya, harus bisa diukur ya, harus bisa diukur, harus bisa dicapai gitu kan, harus jelas gitu kan. Tetap ini masih tahap inisiasi, masih konseptualisasi. Semuanya masih berupa estimasi-estimasi kasar. Di mana nanti ketika masuk ke proses ke tahap berikutnya, tahap planning, dari angka-angka atau tujuan-tujuan dijelaskan di inisiasi ini, mulailah di breakdown, mulailah didetailkan, dirincikan. Nah, misalnya contoh seperti ini. Time objective itu adalah estimasi kasar ya, berapa lama proyek ini akan dikerjakan. Gitu. Ya, bisa jadi istilahnya top down itu ditargetin dari atas. Proyek ini harus selesai dalam waktu 365 hari kalender. Nah, itu kan udah dipatok tuh. Ya udah, berarti sudah bukan estimasi tapi sebuah ketetapan. Gitu. Nah, tinggal si kontraktor misalnya dari ketetapan itu, dari kesepakatan itu, mereka membuat rencana. Mereka mikir di tahap planning, mereka mikir gimana caranya supaya bisa memenuhi syarat ini. Nah, jadi bedanya di situ. Nah, lalu tujuan cost, biaya. Berapa banyak uang yang harus dikeluarkan oleh tim ini? Ya, berapa banyak uang harus diinvestasikan untuk proyek ini? Nah, lagi-lagi di sini baru bicara estimasi. Nah, angka cost ini biasanya didapatkan dari tadi pakai angka yang sama ketika membuat financial feasibility analysis di situ. Jadi cost-nya, capital expenditure bisa dipakai dari angka yang sama gitu. Juga bisa biasa seperti itu. Nah, lalu tujuan lingkup, persyaratan termasuk spesifikasi teknis yang diberikan oleh stakeholder kunci. Nah, juga berupa penjelasan pekerjaan apa yang harus dilakukan, what to do ya. Pekerjaan apa yang harus dikerjakan dan apa yang tidak dikerjakan atau yang dikecualikan. Ini menjadi penting. Pentingnya seperti apa? Nanti di slide berikutnya ya. Nah, lalu tujuan-tujuan mutu. Tujuan-tujuan mutu inilah yang harus ada di setiap tujuan-tujuan lainnya. Tujuan mutu di scope gimana? Tercapai nggak spesifikasi yang diberikan oleh key stakeholder? Gitu. Apakah betul beton yang dipakai K300? Apakah betul tulangan yang digunakan itu BJTD 40 misalnya? Nah, itu ada dijelaskan di requirement ya, atau di RKS rencana kerja dan syarat, atau di spec tech ya, ada di scope management gitu kan. Nah, lalu quality management itu nanti akan merumuskan bagaimana kita menjaganya. Gitu. Menjaga supaya scope itu syarat-syarat tadi itu terpenuhi. Lalu bagaimana quality mempengaruhi cost? Nah, bagaimana caranya supaya cost ini tetap terjaga, tidak terjadi pemborosan. Begitu juga dengan waktu nanti. Bagaimana supaya setiap pekerjaan, setiap aktivitas itu sesuai dengan jadwalnya dan efektif serta efisien. Nah, sehingga tercapailah quality di ketiga tujuan ini. Nah, sedangkan yang namanya rough estimates atau estimasi kasar itu biasanya didapatkan dari data-data historis tadi itu ya, ada project documentation itu berarti data historis dari data-data dari proyek-proyek sebelumnya, atau benchmarking membandingkan dengan proyek-proyek yang mirip-mirip. Misalnya waktu itu pas membangun LRT Jakarta misalnya, dilihat tuh ada studi banding ke negara berkembang lain yang punya LRT gitu kan, ditanya
berapa waktu itu? Tanyalah misalnya ke Vietnam, berapa waktu itu bangun LRT ini? Mereka akan kasih angka. Oh, segini, sekian juta dolar misalnya. Terus dihitung, membangun LRT sekian kilometer panjangnya butuh biaya misalnya 200 juta dolar. Terus dipecah. Oh, berarti biayanya 200 juta dibagi 10. Berarti 20 juta dolar per kilometer. Kita nanti mau membangun 50 kilometer, 20 juta dikali 50. Nah, itu seperti itu yang namanya benchmarking atau estimasi analogis gitu ya. Menggunakan estimasi analogis. Atau kita menggunakan expert judgment, pendapat para pakar gitu. Bisa ilmuwan atau bisa staf ahli di badan pemerintah misalnya, gitu kan, staf ahli kementerian, mereka yang akan membuat estimasi kasarnya. Gitu. Nah, metode-metode lain yang lebih detail ya cara perhitungannya seperti estimasi parametrik gitu, itu dilakukan di tahap planning. Gitu. Nah, nanti ini akan kita bahas ketika masuk ke tahap planning ya. Nah, sedangkan kalau kita bicara namanya scope gitu ya, lingkup ya, definisi sebuah lingkup dalam sebuah konteks project gitu ya. Istilah scope itu bisa diartikan ada dua. Yang pertama ada namanya lingkup produk. Lingkup barang jadi hasil project kalian. Gitu. Namanya product scope gitu ya. Lingkup produk gitu ya. Itu ada feature-feature ya, tampilan, feature atau fungsi yang membuat sebuah produk ya, sebuah barang, jasa dan hasil itu mempunyai karakter. Gitu, ya. Jadi singkat kata, ini namanya lingkup produk itu barang kalian, produk project kalian itu jadinya akan seperti apa dan bisa apa, gitu. Itu yang namanya product scope di situ. Nah, product scope misalnya sebuah bangunan sama kayak apartemen itu beda-beda. Ya, apartemen middle up dengan apartemen kelas premium itu secara scope sudah jauh berbeda. Walaupun kayak sama-sama bangunan tinggi gitu. Misalnya apartemen middle up 40 lantai dengan apartemen premium 20 lantai. Sama-sama 20 lantai kok. Tapi yang satu untuk konsumen kelas menengah, yang satu untuk konsumen kelas elit. Gitu. Itu pun juga secara karakteristik sudah berbeda. Gitu. Nah, jadi jangan sampai ketika mengerjakan proyek apartemen kelas premium menggunakan scope-nya proyek apartemen middle up. Waduh, bisa kacau itu. Atau sebaliknya, mengerjakan proyek middle up pakai pemahaman produk scope-nya kelas premium. Waduh, nggak beres. Each product is unique. Maka dari itu perlu paham betul namanya scope-nya, lingkup sebuah produknya itu. Nah, sehingga untuk menghasilkan sebuah produk spesifik, ya, produk yang punya lingkup spesifik membutuhkan lingkup yang agak lebih besar gitu ya, yang namanya project scope. Ya, sebuah pekerjaan-pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mendeliver sebuah produk sesuai dengan scope-nya itu. Nah, jadi kalau produk scope itu mengacu ke barang jadinya seperti apa, project scope yang agak lebih besar gitu ya, tapi masih mengikuti product scope-nya itu adalah aktivitas-aktivitas apa saja yang untuk mendapatkan produk sesuai dengan spesifikasi itu. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya ini sebuah produk yang sama, misalnya gitu, ini scope-nya kita anggap misalnya contohnya tadi scope apartemen kelas premium. Ini lingkaran besar ini project scope apartemen kelas premium untuk menghasilkan sebuah produk scope yang lebih kecil untuk untuk tadi apartemen kelas premiumnya. Jadi yang namanya lingkup produk dan project ini dengan namanya sebuah project yang sama gitu ya, dalam satu project pasti akan ada benang merahnya. Ya dong, untuk menghasilkan sebuah barang mewah aktivitasnya akan lebih complicated dan lebih hati-hati. Ya contoh misalnya saya nggak mau dong misalnya pas lagi pasang
toilet gitu kan untuk apartemen kelas premium, saya mau pasang toilet merek Kohler Grohe misalnya kayak gitu kan, yang mahal tuh apa Kohler Grohe ya, saya juga lupa namanya. Tapi ternyata ada gompal. Nggak mau kayak begitu. Nilainya jadi turun. Jadi cacat produknya, rusak, harus di reject. Nah, jadi lebih hati-hati ketika mengerjakannya ya. Activity performnya, work performanya jadi lebih hati-hati. Karena apa? Karena mereka harus mempertahankan supaya lingkup produknya tetap terjaga. Oke. Nah, sehingga ya ketika nanti di project charter kita membuat yang namanya preliminary scope statement ya, atau pernyataan lingkup project preliminary gitu ya. Ini sebenarnya untuk mendefinisikan secara di awal gitu ya, secara konsep gitu ya, apa yang harus dikerjakan dan apa yang tidak harus dikerjakan. Nah, jadi itu kan harus kayak mengecualikan, dalam artian berani menolak kerjaan-kerjaan yang tidak perlu, berani mensisihkan aktivitas yang sebenarnya tidak perlu dikerjakan. Gitu. Sehingga apa? Kalau sebuah tim atau organisasi proyek itu berfokus ya, punya scope statement yang kuat gitu ya, yang kuat dalam artian kuat tapi juga tetap fleksibel gitu, itu mereka bisa mempertahankan tujuan-tujuan yang lainnya, tujuan biaya, tujuan waktu, tujuan mutu ya, bagaimana komunikasinya, bagaimana pengelolaan sumber dayanya, bagaimana pengelolaan resikonya, stakeholder hingga ke pengadaan material-materialnya. Gitu. Nah, sebenarnya untuk apa sih yang namanya membuat primary scope statement ini? Sebenarnya untuk supaya menjaga tidak terjadi namanya scope creep. Apa sih scope creep itu? Jadi yang namanya project itu misalnya lagi berjalan gitu ya, atau aduh kayaknya agak kurang nih di bagian sini nih, tambah dikit deh. Ya kurang sini, tambah dikit lagi deh, tambah sini lagi deh. Nah, penambahan kecil-kecil yang kayak merangkak-merangkak gitu, kayak creeping istilah gitu, creeping gitu, ini yang akan menyebabkan ngaret satu ya, dan kedua menimbulkan biaya tambahan yang nggak perlu dikeluarkan, yang tidak terencana. Ini yang menjadi bahaya. Misalnya sebuah proyek sudah ditentukan, misalnya butuh 10 miliar misalnya. Cuma karena tadi ada kerjaan-kerjaan tambahan yang tidak disetujui, yang tidak disepakati, yang di luar kontrak, akhirnya keluar biaya tambahan. Ini sering terjadi. Gitu. Jangan salah, ini misalnya akan sangat sering terjadi di proyek-proyek. Besar kecil akan sering terjadi. Pak, kayaknya ini masih kurang deh, coba tambahin deh. Wah, ini di luar kontrak gimana Pak? Ya udah, kasih aja invoice ke saya. Bahasanya sering kayak gitu tuh. Pak, yang ini kurang. Ya udah nanti tambahin aja, nanti saya kasih invoice di luar kontrak. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena tadi akan menimbulkan biaya tambahan. Iya kalau invoice-nya sanggup dibayar. Kalau nggak sanggup dibayar gimana? Kontraktor udah capek-capek ngerjain kerjaan tambahan itu nggak dibayar gitu. Waduh, bisa kacau. Yang rugi siapa? Kontraktor. Kenapa? Karena begitu kontraktor itu mau memperkarakan di pengadilan atau di arbitrase misalnya, nggak ada dokumen kontraknya, gitu loh. Udah kontraktor rugi. Udah capek-capek ngerjain, ya keluar uang gitu kan, keluar uang dari kantongnya sendiri, nggak dibayar. Waduh, nggak boleh kayak begitu. Karena ada namanya scope creep tadi itu. Kalau scope statement sudah dinyatakan tegas di awal gitu ya, di kontraktor, di owner gitu kan, ya itu jadi tidak akan terjadi namanya itu. Kontraktor jadi bisa punya kekuatan gitu, bisa punya dasar. Pak, tolong Pak tambahin yang ini. Ada nggak di kontrak Pak kayak begitu? Aduh, nggak ada sih. Nanti kita bagi invoice-nya Pak. Nggak Pak, maaf Pak, saya nggak mau. Saya hanya mau mengerjakan pajak ada di kontrak. Kenapa? Karena kontrak sifatnya lebih kuat, lebih mengikat. Oke, nah jadi tadi itu kalau nambah-nambah feature ya, nambah-nambah tambahan ada feature ini, feature itu gitu kan, akan pelan-pelan ya, sedikit-sedikit tapi pasti gitu kan, akan menambah biaya, akan menambah durasi pekerjaannya.
Gitu. Nah, maka dari itu yang namanya scope statement itu, apalagi preliminary scope statement itu menjadi penting. Kenapa? Supaya kalian fokus, supaya namanya tim project itu fokus hanya ngerjain ini. Ini loh yang harus kita kerjain itu ini. Gak macam-macam lagi. Nah, sehingga dari preliminary scope statement tadi itu dibuatlah yang namanya daftar deliverable. Ya, yaitu sebuah breakdown gitu ya, daftar dari elemen-elemen ya, elemen-elemen yang lebih kecil atau komponen-komponen sebuah produk yang kalau dikerjakan, dibuat dan kemudian disatukan dengan deliverable yang lain akan menjadi project yang utuh, produk project yang utuh. Kayak misalnya market kalian misalnya gitu kan. Oh, ada elemen miniatur pondasi, ada elemen miniatur dinding, ada elemen miniatur atap. Jadiin satu jadi miniatur rumah. Nah, seperti itu. Dibuatlah daftar deliverable-nya. Ada dari 1 sampai DN. Ini banyakkah seberapa? Terserah kalian, project kalian. Gitu. Nah, dari deliverable itu dibuatlah yang namanya high level WBS. Apa sih high level WBS itu? High level WBS itu adalah work breakdown structure, ya, work breakdown structure tingkat atas. Nah, maksudnya tingkat-tingkat itu apa sih di WBS itu? Nah, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut, lebih mendetail di materi planning ya, project planning. Cuma pada dasarnya kalau di project charter atau di tahap inisiasi itu yang namanya high level WBS itu adalah pekerjaan-pekerjaan ya atau bundles of works gitu ya untuk menciptakan satu deliverable. Gitu. Ya, misalnya kayak begini. Deliverable 1, miniatur pondasi. Berarti high level WBS-nya apa? Kalau misalnya miniatur pondasi itu kan kata benda ya. Nah, itu kan kata benda, sebuah noun, sebuah objek. High level WBS-nya berarti apa? Ya kata kerjanya, kalimat yang menunjukkan ini pekerjaan, membuat miniatur pondasi. Nah, akibat pembuatan miniatur pondasi. Nah, itulah yang namanya level WBS. Yang nanti ketika masuk ke tahap planning, ini saya kasih teaser sedikit, ketika masuk ke tahap planning, yang namanya pembuatan miniatur pondasi itu bisa dipecah lagi. Jadi misalnya memotong gabus, membengkokkan kawat, mengelem gabus, nah mengecat gabus, nah itu seperti itu misalnya. Itu pekerjaan tadi itu di breakdown menjadi pekerjaan-pekerjaan yang lebih detail seperti itu. Di project charter hanya di pekerjaan paling atasnya, namanya high level WBS-nya. Nah ingat, setiap deliverable itu unik gitu ya. Nah jadi makanya ketika mendefinisikan high level WBS-nya itu bisa beda-beda gitu. Pembuatan miniatur fondasi, pembuatan miniatur tembok, pembuatan miniatur atap, pembuatan miniatur interior, pengecatan. Nah, itu beda-beda lagi di situ, ya. Nah, dari high level WBS tadi itu ditentukan target selesainya tanggal berapa. Itulah yang namanya milestone. Gitu. Ya. Jadi dari deliverable ke high level WBS hingga ke milestone-nya itu ada kelihatan benang merahnya, ada kelihatan nyambungnya. Nggak berdiri sendiri-sendiri, tidak. Ini saling terkait. Gitu, ya. Ketika membuat bab ini aja, ketika membuat deliverable list ini aja saling terkait, nanti ya project charter ini juga akan dipakai untuk planning kalian. Jadi ada kaitannya juga. Nah, jadi harap hati-hati ketika membuat ini. Karena ini akan menjadi acuan kalian ketika kalian masuk ke tahap planning hingga ke tahap eksekusi hingga ke pengendalian sampai ke closing, itu semua ada benang merahnya. Ada kaitannya. Jadi harap berhati-hati. Nah, jadi rangkumannya, to summarize, project charter itu sebenarnya isinya apa aja sih sebenarnya? Satu, judul proyeknya jelas gitu ya, harus ada judulnya gitu. Lalu yang kedua, bab 1 justifikasinya, subbab 1
latar belakang proyeknya. Ini akan menjelaskan kenapa sebuah organisasi, kenapa tim proyek ini butuh proyek ini. Masalah apa yang bisa diselesaikan dengan proyek ini? Ini menjadi penting. Kenapa? Karena kalian adalah engineer, construction project engineer, yang nanti akan menjadi construction project manager. What engineer and manager do? They solve problems. Mereka menyelesaikan masalah. Kalian adalah problem solver. Dididik, dilatih selama 4 tahun ke depan menjadi leader yang menyelesaikan masalah. Maka dari itu penting dari semester 1 ini ya, kalian belajar mengidentifikasi masalah ya secara sederhana lalu menyelesaikannya. Makanya penting kalian menjelaskan kenapa tim kalian butuh proyek ini. Akan menyelesaikan masalah apa proyek ini. Ini nanti akhirnya bisa dijustifikasi dengan salah satunya financial feasibility analysis. Atau mungkin ada pertimbangan lain yang lebih logis. Cuma biasanya kan kalau proyek-proyek itu yang paling misalnya justifikasi yang udah paling kuat gitu, ya duit gitu kan. Gitu. Ya mau itu proyek infrastruktur, mau itu proyek infrastruktur pemerintah, apalagi proyek swasta, ya udah money talks, uang bicara di situ. Layak apa enggak? Layak dah. Baru setelah itu berikutnya, kalau misalnya proyek pemerintah, proyek infrastruktur ke pertimbangan politik. Yang sebenarnya juga balik-balik ujung lagi ke masalah duit gitu loh. Oke, ya udahlah, ujung-ujungnya duit gitu kan. Nah, lalu subbab kedua ada analisis SWOT. Ya. Yang tadi dari analisis SWOT itu memformulasikan sebuah strategi yang actionable. Nah, lalu yang ketiga adalah otorisasi resmi gitu, yang menyebutkan oke, siapa project manajernya? Dia project manajernya, si Anu project manajernya, ya si Christopher Sufrizal adalah project manager project ini, di mana dia punya peran dan tanggung jawab sebagai project manager, yaitu harus gini. Nah, itu dijelaskan nanti di project justification-nya, di project charter-nya itu. Nah, lalu bab 2-nya project objectives, ya ada tadi preliminary scope statement yang menjelaskan kayak gambaran proyek kalian secara konsep itu seperti apa. Gitu. Apa yang dikerjakan, apa yang tidak dikerjakan menjadi penting di situ. Lalu tujuan waktu, ya kan? Tujuan high level WBS-nya, kapan harus selesainya? Nah, ada milestone-nya. Lalu subbab 2-3-nya ada tadi estimasi keseluruhan budgetnya yang bisa didapatkan juga dari sini project background-nya. Jadi data dari sini bisa dipakai di sini juga bisa. Gitu. Nah, lalu yang terakhir tanda tangan. Siapa PM-nya? Tanda tangan. Terus lalu ada bosnya PM siapa? Project director atau project sponsor juga kasih tanda tangan. Ya, project saya, project milik saya ini akan dikerjakan oleh PM-nya. Ya, tanda tangan. Setuju. Jadilah project charter. Pak, berapa banyak sih Pak? Biasanya setebal apa sih? Nggak banyak-banyak. Gitu kan. Di contoh-contoh yang saya punya, yang saya pernah lihat, itu paling mentok 2 halaman, termasuk judul gitu. Karena ini masih piagam, masih berupa piagam saja, masih berupa surat SPK, surat perintah kerja, atau surat pengangkatan project manager. Jadi secara timnya pun sebenarnya di sini bisa jadi belum ada. Kalaupun sudah ada tim projectnya, masih tim project itu berupa middle manajemennya saja, staff-staffnya, engineer itu belum ada. Kenapa? Ingat, project charter itu masih di tahap inisiasi, belum tentu dimulai projectnya, masih menentukan kita mau apa enggak. Gitu. Ketika sudah kita tentukan, oke kita mau, dibuat project charternya. Gitu. Ya, budgetnya itu juga masih perkiraan kasar, masih estimasi kasar hasil melihat hasil estimasi analogis dengan proyek-proyek sebelumnya, gitu. Milestone-nya pun juga kemungkinan besar akan berubah, tapi tetap target itu harus ada. Apakah nanti ketika pelaksanaan berubah atau tidak, ya kita jaga sebisa mungkin jangan sampai ngaret.
Tapi namanya milestone itu adalah sebuah target yang harus menjadi patokan. Tetap harus ada di situ. Nah, oke, sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke stakeholder manager, ke project stakeholder. Nggak ada, Pak. Jelas. Ada ya? Oke, ada lagi. Kalau misalnya, atau gini aja, kalau misalnya ada pertanyaan, langsung saja tulis di kolom chat. Nanti akan saya baca di akhir ya. Oke, kita langsung lanjut ke stakeholder management. Nah, ini adalah sebuah dokumen yang berbeda gitu ya. Berbeda dari project charter, cuman dokumen ini juga biasanya dibuat ketika di tahap inisiasi. Nah, ya ingat, stakeholder itu ada 4 kelompok di sini. Ya, masih ingat definisi stakeholder itu apa? Minggu lalu? Nah, nanti silakan nanti kalian lihat di di pertemuan minggu lalu ya. Apa itu stakeholder? Silakan lihat di video YouTube-nya, gitu kan? Nanti saya berikan linknya. Nah, tapi yang harus diingat adalah siapapun stakeholder itu mereka dikelompokkan menjadi empat kelompok ini, ya. Yaitu ada kelompok promoters ya yang punya influence kuat ya atau punya pengaruh yang kuat dan punya ketertarikan yang kuat juga. Nah, lalu ada laten ya, kelompok-kelompok laten ini punya influence atau pengaruh yang kuat tapi interestnya terhadap proyek kita lemah, bahkan tidak ada. Lalu ada defenders ya yang influence-nya mungkin kecil atau bahkan tidak ada pengaruh sama sekali, tapi mereka merasa terpengaruh ya, merasa dapat terpengaruh oleh proyek itu sehingga mereka merasa punya interest yang kuat terhadap proyek kita. Lalu yang terakhir adalah yang tidak punya influence tapi dan juga punya interest yang tidak begitu kuat juga atau bahkan lemah gitu. Ini yang namanya apathetics. Nah, yang namanya stakeholder itu kalian buat list lalu kalian kelompokkan ke dalam 4 ini. Nah, lalu setelah kalian kelompokkan, lalu apa Pak? Kita tentukanlah yang namanya bagaimana kita menghandle mereka. Kenapa? Karena kalau misalnya mereka tidak, istilah dalam tanda kutip, tidak dipuaskan, tidak dilayani dalam tanda kutip, itu dalam artian tidak di istilahnya tidak dirangkul dengan baik gitu ya. Mereka akan memberikan masalah ke dalam proyek kita. Terutama apalagi yang laten-laten ini tidak punya interest tapi bisa dengan seenak-enak jidat mereka langsung mempengaruhi jalannya proyek ini. Ingat, namanya stakeholder itu bisa mempengaruhi proyek kita. Jadi selain terpengaruh atau merasa terpengaruh proyek kita, mereka juga bisa mempengaruhi proyek kita in some ways. Itu kayak contohnya misalnya laten ini ya, untuk stakeholder di laten ini mereka harus keep satisfied. Buat mereka senang terus lah. Kalau untuk para promoters, kita ajak mereka bekerja sama. Defenders, ya untuk para defenders ini kita tunjukkan kalau kita tuh iya, kami peduli dengan mereka. Kita peduli dengan mereka. Ya, show consideration lah gitu. Oke, masukan Anda akan akan kami sangat hargai. Kami tampung masukan Anda gitu. Nah, lalu apatetik ini yang effortnya paling minimal lah gitu. Nah, implementasi apa nanti in real life-nya gitu, ketika proyek berjalan itu seperti apa. Nah, kalau namanya work together bagi promoters itu biasanya ini ada stakeholder yang sifatnya internal ya. Jadi tim proyek itu pun juga bisa tim proyek ya, tim internal proyek itu juga yang namanya stakeholder internal itu perlu kita ajak kerjasama. Kita kelola dalam namanya tim manajemen. Kita kasih tugas, kita bagi-bagi tugas. Tolong kamu kerjain ini, saya kerjain ini, kamu kerjain itu ya. Nah, lalu kita sama-sama bikin namanya dokumen ini kita bikin bareng-bareng. Ada dokumen namanya dokumen co-authoring gitu. Saya bikin paragraf 1, kamu bikin paragraf 3, lalu kamu bikin paragraf 2 misalnya kayak begitu. Lalu ada namanya tim billboard gitu. Jadi kayak ada semacam tadi papan komunikasi terbuka yang bisa dilihat oleh semua anggota tim kalian. Atau dibuat
tim billboard atau diaries yang bisa dibaca oleh semua stakeholder yang dianggap harus diinformasikan gitu. Para promoters ini buatlah yang namanya kayak entah itu namanya WA group atau namanya channel di Microsoft Teams gitu, juga bisa seperti itu. Nah, intinya ada banyak cara, terutama kayak ini dokumen co-authoring gitu. Ketika membuat dokumen itu dulu ya, kalau zaman saya dulu belum ada itu namanya Google Docs gitu yang bisa diedit bareng-bareng secara online real time, atau nggak pakai Microsoft 365 gitu kan, Office 365 pakai SharePoint bisa kita ngedit bareng-bareng gitu, nggak ada gitu. Dulu yang zaman saya kuliah, kalau misalnya ada namanya kerja kelompok bikin tugas bareng, pokoknya ada satu orang, istilah satu tumbal gitu, yang tujuannya satu, tugasnya cuma satu, mengkompilasi semua kerjaan anggota timnya sampai nggak tidur, ngerapiin, udah nyatuin, ngerapiin, itu sampai nggak tidur. Ada. Gitu. Tapi kalau sekarang enak, co-authoring bisa bareng-bareng. Gitu. Jadi istilahnya namanya compilernya itu ya udah cukup satu berupa software. Gitu. Ada. Gitu. Nah intinya ketika menghadapi stakeholder yang promoters ini, kita ajak kerja bareng, kita libatin lah sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Gitu. Nah, kalau di kelompok laten ini, kita kasihlah yang namanya, kita boleh kasih lihat mereka dokumennya, cuman harus di secure, diamankan. Gitu. Dokumennya mungkin tidak perlu mereka ikut terlibat ngotak-atik, jangan. Gitu. Kasihlah mereka file-file yang tidak bisa diubah-ubah, cukup kasih hasilnya saja, draft finalnya saja, untuk mereka review. Gitu. Oke nggak nih Pak? Oke nggak nih Bu? Dokumen kalau misalnya rencana kami kayak gini. Ya oke lah, nah, bisa jalan. Bikin project blog atau bulletin. Atau bikin, lalu yang ini juga bisa bikin namanya targeted atau specified alerts. Gitu. Atau peringatan-peringatan yang spesifik. Misalnya, Pak ada kejadian di project ini. Misalnya ada kecelakaan kerja di proyek konstruksi gitu. Nah, pemerintah atau rumah sakit misalnya harus dikasih tahu ada kecelakaan kerja karena ada pekerja kami datang ke situ harus dirawat. Jadi ada alerts ya, ada peringatan-peringatan yang specified dan targeted, tidak diumumkan secara luas tapi hanya ke satu stakeholder yang laten ini. Gitu. Nah, lalu kalau misalnya untuk yang minimum effort ini ya udah bikinlah social media page gitu. Kasih lihat, oke, kami proyeknya sudah sampai di sini loh. Gitu. Kami lagi mengerjakan ini loh. Doakan kami ya biar bisa tepat waktu ya, segala macam gitu kan. Pakai tweet, ya, TikTok gitu kan. Iya, pakai TikTok lah gitu. Pakai channel YouTube gitu misalnya. Atau bikin namanya RSS feed juga bisa di situ. Nah, lalu bagaimana untuk yang di vendors? Nah, kalau vendors bikinlah online survei gitu. Suruh misalnya gimana pendapat Anda tentang pengerjaan proyek kami ini? Apakah Anda merasa terganggu? Bagaimana harapan Anda terhadap proyek ini gitu kan? Bikinlah sebuah forum diskusi online kah atau offline kah gitu. Yang penting buat para defenders ini merasa didengarkan. Apakah pendapat mereka itu nanti akan kita kerjakan gitu kan, akan kita turutin? Nah, itu kita pertimbangkan tentu dengan berbagai alasan yang logis. Apakah pertimbangan mereka akan memperkuat, akan memberi manfaat bagi tujuan proyek atau tidak? Selama pendapat-pendapat para defenders ini akan memperkuat, akan mempermudah sebuah tim organisasi mencapai tujuannya, ayo pertimbangkan dengan baik. Kalau tidak, ya udah, tidak usah dipakai. Dengarkan, tapi tidak usah dilaksanakan. Gitu. Oke? Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Tidak ada? Oke. Nah, maka dari itu, sekarang waktunya kita menginisiasi proyek kalian di sini ya. Apa lagi nih? Nah, oke. Nah, jadi
kalian sudah tahu kan kalau proyeknya adalah proyek market. Dah, maka dari itu sekarang secara resmi kita ketok palu. Kita mulai proyek kalian. Ya. Di sini saya berikan deskripsi sebuah proyeknya dari owner. Owner siapa? Ya saya sebagai pemberi kerja gitu misalnya. Oke. Ini adalah tugas kalian. Gitu ya, yang sudah kalian ketahui dari minggu-minggu lalu gitu ya. Cuma di sini saya ketok palu, saya deskripsikan secara lebih definitif. Buatlah sebuah model, ya. Buatlah replika sebuah bangunan pilihan kalian, bebas apa saja. Yang penting apa syarat-syarat dari saya secara garis besar adalah satu, skalanya, ya. Ya, skalanya ukurannya itu harus cukup besar, ya. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Yang penting cukup besar untuk menunjukkan semua elemen-elemen bangunannya. Dari substruktur, superstructure, dan elemen-elemen arsitekturalnya. Nah, lalu miniatur itu harus cukup kuat ya untuk menahan sejumlah bebannya. Minimal banget beban dirinya sendiri. Jadi saya harapkan bangunan itu ya seenggaknya cukup kuat untuk berdiri tegak aja. Kalau misalnya bisa dikasih beban tambahan gitu kan, beban dari luar dikasih batu, dikasih barbel 10 kilo kuat, nah itu akan lebih bagus. Ya, tapi minimal banget bisa berdiri tegak sendiri, bisa menahan bebannya sendiri. Gitu. Lalu bisa menggunakan material-material apapun yang ada. Gitu. Kalau tahun lalu ada yang sampai beneran ngecor pakai semen gitu kan, ada tuh ya. Tapi mau pakai kertas daur ulang, pakai bubur kertas gitu kan, atau mau pakai gabus, pakai tusuk sate, pakai stik es krim, silakan. Gitu. Yang penting tadi apa? Cukup besar, lalu cukup kuat. Oke. Nah, lalu ya, ini kan proyek kalian. Nah, saya minta kalian tadi sebagai bentuk komunikasi ya, bentuk komunikasi dengan stakeholder promoters, kalian jelaskan keseluruhan proses manajemen proyeknya secara periodik. Gimana nanti ini akan saya berikan kayak assignment gitu, tugas-tugas dari hari ini sampai nanti 2 minggu ke depan itu 2 minggu, seminggu ada lagi tugas-tugasnya yang terkait proyek ini. Gitu. Nanti kalian bikinlah tuh yang kayak begini nih. Nah, ya, sampai ini ya, bikin dari tusuk sate ini. Kalau saya tusuk sate, bikin jembatan Fort Rail Bridge di sini. Ini kuat loh ini. Ya, sebelum itu saya kasih beban lumayan ada 2 kilo, masih cukup kuat di situ. Nah, terus ini bikin apa sih ini Golden Gate ya, Golden Gate Bridge gitu di sini. Juga dari tusuk sate di sini. Nah, ini bikin apa sih itu saya lupa nama jalannya apa, cuma ini aja sini struktur jalan gitu kan di pinggir laut gitu. Ini dari bubur kertas dari koran-koran bekas gitu kan, dikasih lem sagu, nah jadi bubur kertas di situ. Terus dicat sama mereka. Nah, lalu ini miniatur Burj Khalifa. Ini kalau kalian perhatikan di sini di bawahnya sini nih kayak ada miniatur fondasinya tuh sampai kayak istilahnya bangunan itu kayak dipotong tanda kutip gitu kan, dipotong supaya kelihatan oh ini pakai fondasi dalam di sini gitu. Kelihatan di sini nih fondasinya di mana di situ. Nah, jadi maka dari itu untuk tugas minggu depan kita develop project charter project kalian. Nah, yang pertama jelaskan justifikasi project kalian. Kenapa kalian butuh proyek ini? Masalah apa yang diselesaikan oleh proyek ini? Kalau misalnya kalian nggak menyelesaikan proyek ini, kalian apa konsekuensinya? Nah, jadi itu cara identifikasi masalahnya. Kalau kalian tidak sampai menyelesaikan atau tidak mengerjakan proyek ini, apa yang akan terjadi? Masalah apa yang terjadi? Coba kira-kira. Ada yang tahu? Nggak ada nilai, Pak. Nah, iya. Kalau nggak ada nilai, lalu masalah berikutnya apa? Ngulang. Ya kan, tidak lulus. Tahun depan mesti ngulang. Ya kan, akhirnya keluar biaya lagi, gitu kan, nambah uang SKS-nya nambah, gitu loh. Ya kan? Sehingga kalian kalau berhasil mengerjakan proyek ini, kalian bisa menghemat uang
SKS. Nah, jadi dah tuh bisnis case-nya tuh. Waduh, saya kasih contoh bocoran berarti ya. Buatlah tuh dapat bisnis case-nya gitu. Karena mengerjakan proyek ini supaya tahun depan tidak mengeluarkan tiga SKS kali uangnya berapa gitu loh. Itu kan masalah yang real, yang nyata gitu kan. Selain itu pasti ada masalah-masalah lain lah. Saya nggak tahu apa gitu. Cuman kan masalah yang jelas kita sama-sama tahu, ya itu salah satu masalahnya. Oke, lalu bikin analisis SWOT-nya. Ya, formulasikan strateginya seperti apa dari SWOT itu. Lalu tunjuk satu PM. Nah, kalau misalnya apa kalian mengerjakan sendiri, ya udah berarti kalian PM-nya gitu. Ya, one man show PM sendiri, nggak apa-apa. Gitu. Nah, lalu bikinlah preliminary scope statement-nya. Gitu. Kalau misalnya ada sketsanya seperti dari tugas minggu lalu, nggak apa-apa, pakai lagi aja, bagus, gitu kan. Mungkin ada dari tugas minggu lalu sudah kalian perbaiki sedikit sketsanya biar lebih bagus, gitu ya juga nggak apa-apa, bagus, gitu ya. Penting ada progres, ada perkembangan, gitu kan. Nah, buatlah preliminary scope statement, tambahin gambar-gambar kalau perlu, gitu kan, kalau ada, ya. Nah, lalu jelaskan tadi persyaratan proyeknya itu saya jelaskan tadi itu dijelaskan kembali dengan bahasa kalian di situ. Ya. Tambahkan jelaskan di sini sebaik-baik mungkin ya, termasuk tadi kerjaan apa yang kalian kerjakan dan apa yang tidak kalian kerjakan. Gitu. Itu menjadi penting supaya nanti kalau saya tanya gitu ya, kok kamu nggak ngerjain ini, itu tidak masuk Pak dalam lingkup kami. Nah, jadi punya alasan yang kuat gitu loh. Oke, nah lalu kedua bikin daftar deliverable project. Yang tadi itu sudah jelaskan, ya kan? Daftar deliverable project-nya, WBS-nya seperti apa, lalu milestone-nya kapan. Nah, itu jelaskan di situ secara singkat saja. Nah, lalu bikin tadi dari hasil ini, financial analysis tadi ini, kira-kira berapa total biaya keseluruhan dari proyeknya itu. Nah, kalau kalian belum pernah bikin ini, coba kalian tanya-tanya ke senior kalian, dia tanya-tanya ke Hima gitu kan senior kalian ada di Hima semua tuh tanya, Kak, kok dulu bikin proyek ini berapa sih biayanya gitu. Kita dong tanyain dong berapa. Oh, dulu saya sampai keluar sampai sekian ratus ribu gitu misalnya. Nah, itu bisa tuh jadi acuan gitu. Nah, yang terakhir ya dalam dokumen terpisah gitu kan atau jadi satu dokumen juga nggak apa-apa buat presentasinya, buatlah yang namanya stakeholder management plan-nya tadi itu. Tadi tuh buat daftar nama-namanya, ya kan bisa jadi jelas satu supplier alatnya, supplier bahan-bahannya, ya kan itu kan jadi satu stakeholder tuh. Buat tuh perannya apa dalam proyek ini, ya. Lalu mereka itu bagaimana cara menjaga hubungan dengan mereka seperti apa. Nah, lalu submit presentasinya ke PTX-nya dan rekaman presentasinya dalam bentuk MP4 ya kan minggu depan. Oke. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, mungkin belum ada pertanyaan sekarang, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar Classroom. Nanti akan saya nantikan tugas kalian pengumpulannya sampai di minggu depan. Oke, terima kasih dan selamat siang. Selamat siang Pak, terima kasih Pak.